Shalom, selamat pagi. Senang sekali bisa ketemu dengan Anda kembali di pagi ini di acara Kurenungkan Firman-Mu. Mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan dan biar kaki kita menemukan sebuah jalan kehidupan karena firman Allah mendominasi hidup Anda dan saya. Karena itu mari kita merenungkan firman Tuhan. Untuk itu kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, terangi hati kami untuk kami boleh mengerti firman-Mu. Biar firman-Mu menjadi pelita buat kaki kami. Kami serahkan waktu semua dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersuka cita. Haleluya. Amin. 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 Nah, pagi hari ini kita akan baca Alkitab bersama-sama dalam Amsal 23 ayat 17 dan 18. Dikatakan begini. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa. Tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada. Dan harapanmu tidak akan hilang. Dikatakan janganlah iri hatimu kepada orang-orang yang berdosa. Saudara, disinilah kita harus mengerti bahwa kadang-kadang kalau kita menilai kehidupan kita itu kadang tidak adil. Ya, kenapa ada orang-orang yang berkata bahwa aku ini sudah menjaga hatiku bersih. Tetapi kok kenapa yang berhasil ke orang-orang yang kompromi dengan dosa. Sedangkan aku yang menjaga hatiku bersih kok mengalami sebuah kecelakaan atau sebuah kesialan dan lain sebagainya. Banyak kali saya mendengar itu. Kenapa ya Pak? Di dalam Tuhan kok rasanya ada banyak kemalangan. Bukan saudara. Justru disinilah Anda mulai sadar bahwa berkat itu datang daripada Tuhan. Dan waktu Tuhan memberkati kita itu sangat berbeda. Kalau Tuhan mau memberkati Anda itu gampang. Anytime sebenarnya Tuhan itu bisa. Untuk menolongmu itu Tuhan bisa. Tetapi Tuhan itu jauh lebih tertarik. Dia meletakkan karakter Kristus dalam hidupmu. Makanya menolong Anda itu selalu pakai waktu. Dan waktu Tuhan dengan waktu Anda itu berbeda. Ya, waktu kita itu berbeda. Ketika Tuhan belum menolong, bukan berarti Tuhan tidak menolong. Tuhan itu pasti ada sebuah didikan atau nilai yang Dia hendak letakkan dalam hidup Anda. Contohnya adalah kesabaran. Ya, di mana kesabaran yang ada dalam dirimu dan diriku itu jauh lebih menarik perhatian Tuhan daripada sekedar menolong Anda. Menolong Anda itu gampang. Tapi Tuhan lebih tertarik ketika Tuhan meletakkan karakter Kristus dalam hidup kita. Apa itu? Sabar, kerendahan hati, suka mengampuni. Itu yang menjadi pusat perhatian Tuhan. Makanya Tuhan itu selalu pakai waktu. Ada satu waktunya Tuhan yang mungkin kita perlu tahu apa itu waktu tunggunya Tuhan. Ya, waktu tunggunya Tuhan. Masih ingat ya? Tuhan itu punya dua waktu, yaitu Kronos dan Kairos. Kronos adalah waktunya Tuhan. Tapi di waktu Kronos itu adalah waktu yang tidak terjadi apa-apa. Jadi sementara Anda berdoa tidak terjadi apa-apa. Bukan berarti Allah tidak mendengar doamu. Tuhan tahu. Tetapi Anda berada di waktu Kronos. Waktu yang biasa. Waktu yang tidak terjadi apa-apa. Tapi percayalah di ujung dari waktu Kronos itu ada waktu yang namanya Kairos. Nah, waktu tunggu. Di ruang tunggu itu yang saya sebut dengan waktu Kronos. Waktu yang biasa. Tidak terjadi apa-apa. Tapi Anda berada di pantauan Tuhan. Di ruang tunggu itulah Tuhan itu meletakkan karakternya di dalam hidup kita. Anda diajari sabar. Anda diajari rendah hati. Anda diajari untuk terlebih dulu melepaskan pengampunan. Anda diajari untuk menjadi orang yang sabar hatimu. Nah, disitulah Tuhan ajar Anda. Makanya kalau Anda nggak ngerti ini, maka kita itu mudah iri. Kenapa ya? Orang lain diberkati, padahal aku tahu loh hidupnya lebih jahat daripada aku. Kok diberkati, aku kok enggak? Saudara, jangan iri, Alkitab katakan. Karena orang-orang yang mengambil keuntungan dari sesuatu yang salah, tahu nggak Anda? Alkitab berkata mereka itu diletakkan di tempat-tempat yang licin. Yang sebentar lagi mereka akan jatuh. Anda tidak tahu. Jadi sebenarnya itu bukan urusan kita. Dia mau berhasil dari sesuatu yang jahat, maka yang jahat itu akan mempengaruhi hidupnya. Yang jahat itu akan meminang hidupnya karena apa? Pilihannya adalah jahat. Dan itu jelas Alkitab berkata mereka diletakkan di tempat-tempat yang licin yang sebentar lagi akan jatuh. Nah saudara, kita kan tidak tahu kapan jatuhnya. Tapi pasti jatuh.
Karena itu jangan iri dengan mereka. Apa yang baik itu tugas kita. Ya, kebenaran itu sebenarnya tidak ditentukan oleh ini menguntungkan atau tidak. Menguntungkan atau belum menguntungkan, aku bahkan tidak menguntungkan, lakukan apa yang benar. Kebenaran itu harus dilakukan. Dia tidak ditentukan oleh ini menguntungkan atau tidak. Saudara, kebenaran adalah kebenaran. Dia tidak bisa ditawar oleh apapun juga. Karena itu saya dorong pada Anda. Ayo, sementara Anda memilih apa yang benar, tetap pilihlah yang benar. Sebab saya tahu Anda berada di waktu kronosnya Tuhan. Nah, di waktu kronos itulah, di ujungnya Anda akan ketemu dengan waktu kairos. Waktu yang mungkin kita sendiri dan saya tidak mengetahuinya. Tetapi pasti itu akan datang dalam hidup Anda. Daripada berhadapan dengan Tuhan, sekalipun kelihatannya diberkati, tapi untuk sementara nanti ujung-ujung adalah kehancuran. Lebih baik hari ini saya sabar. Nggak apa-apa. Ya, saya sabar. Tuhan membentuk karakter saya. Tapi ujungnya adalah saya diberkati Tuhan. Itu jauh lebih baik. Karena itu yang pertama, jangan iri hatimu pada orang-orang yang berdosa. Tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Jadi apa yang kita bangun jangan iri kepada orang yang berdosa. Pertama, takutlah akan Tuhan. Lalu yang kedua gini loh. Karena masa depanmu sungguh ada. Nah, ini yang penting. Saudara, di dalam takut akan Tuhan ada janji apa tuh? Masa depan kita itu sungguh ada. Maka tadi saya bilang, di semua keputusanmu untuk sabar, keputusanmu untuk rendah hati, keputusanmu untuk mengasihi Tuhan di masa-masa kronos tadi, itu tidak pernah sia-sia. Sebab apa? Tuhan itu akan membalas sesuai dengan kebenaranmu, kata Alkitab. Hari ini kalau Anda mau hidup benar, Anda hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, itu tidak akan sia-sia. Percayalah dengan saya. Mungkin hari ini apa yang kau lakukan kayaknya nggak menghasilkan apa-apa. Aku nih sia-sia menjaga hatiku suci. No. Saudara tidak sia-sia. Karena apa? Kebenaranmu yang kau lakukan hari ini itu akan diperhitungkan oleh Tuhan. Dan itu akan dikembalikan di dalam kemuliaan dalam kehidupan Anda. Karena itu saudara, percayalah bahwa karena masa depanmu itu ada. Ya, amin. Dan yang ketiga adalah dan harapanmu tidak akan hilang. Wow, ini luar biasa. Saudara, kekuatan seseorang itu di pengharapan. Ya, pengharapan itu yang membuat dia akan terus bangkit. Pengharapan itu yang membuat dia tidak mudah jatuh karena masih ada pengharapan. Pengharapan di dalam Tuhan itu tidak akan hilang, kata Alkitab. Ini yang membuat Anda terus berdiri teguh di dalam kebenaranmu. Karena apa? Anda memiliki pengharapan. Saudara dan saya hari ini, kita ini memiliki pengharapan. Pengharapan di dalam Tuhan itu yang kuat. Dan itu yang tidak bisa dikalahkan. Karena itu jangan kompromi. Sabar tunggu. Sebab pengharapanmu akan datang. Amin, saudara. Karena itu latihlah diri Anda untuk sungguh-sungguh jangan iri kepada orang lain yang berdosa. Karena keberhasilan mereka itu cuma sementara. Tetapi kebenaran di dalam Tuhan akan mengandung sebuah pengharapan. Pengharapan apa? Pengharapan untuk berkat Tuhan. Pengharapan untuk pemulihan. Pengharapan untuk kesembuhan. Pengharapan untuk mujizat yang terjadi dalam diri Anda. Karena itu sekarang kuatkan tangan yang terkulai. Tegakkan kembali lutut yang goyah. Sebab dari situlah kita akan melihat betapa Tuhan mengasihi hidup kita semua. Yang datang dari Tuhan itu akan bersifat kekal selamanya. Tapi yang datang dari setan itu cuma sementara. Ya, karena itu sekali lagi jangan iri dengan orang berdosa. Tetaplah pegang teguh kebenaran dalam hatimu. Hari ini kau diberkati ya oleh Tuhan. Kebenaran itu dipegang bukan karena hari ini diberkati atau belum diberkati. Diberkati itu belum diberkati. Saya mau tetap tinggal dalam kebenaran. Amin. Amin. Ya, oke, kita akan doa ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan. Supaya hati kami tidak iri kepada orang-orang berdosa. Hari ini kami terus berpegang pada pengharapan. Hari ini kami terus berpegang kepada kebenaran-Mu. Supaya kehidupan kami, kehidupan yang takut akan Tuhan ini, sungguh-sungguh boleh kami hidupi. Dan oleh karena kami boleh melihat berkat-Mu dicurahkan buat hidup kami. Tolong belahilah perkara kami ya Tuhan. Supaya kami tetap setia dan dalam kesetiaan kami akan terus dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih untuk waktu ini kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Biar firman Allah menjadi kekuatan buat hidup kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Wow.
Thank you. Terima kasih untuk terus mendengarkan firman Tuhan. Biar firman Allah ini menjadi kekuatan buat hidup Anda dan saya. Di mana kita tidak lagi iri dengan orang yang berdosa. Tapi kita sungguh-sungguh pegang kebenaran dalam hidup kita. Amin. Nah, untuk itu terus ikuti acara Kurenungan Firman-Mu tiap hari Senin pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat dan pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Tengah di YouTube GMS Kalimantan. Nah, saudara yang belum subscribe, silakan subscribe supaya saudara akan terus terupdate di acara-acara rohani yang pastinya akan menguatkan imanmu. Jangan jauhkan dirimu dari perkumpulan orang-orang benar. Dari situlah maka hidup kita akan diberkati oleh Tuhan. Anda tetap semangat menghadapi hidup Anda. Tuhan Yesus menyertai kita selalu. Amin. Bye-bye.